TPC-nya lumayan tinggi nih. Apalagi yang pekerjaan ketiga ini tinggi sekali nih. 261.000 ini tinggi sekali. Nah, dan pekerja yang lain juga kan ada yang kontaminasinya nggak ada. Jadi misalnya kan saya analisis E. coli nya nggak ada di tangan, nggak ada. Kan saya ekspektasi E. coli di mana aja gitu kan ya. Tapi ternyata dia nggak ada E. coli di tangannya, nggak tumbuh. Kita coba analisis, ternyata yang tumbuh itu bakteri lain. Staphylococcus aureus ini lumayan bikin sakit. Bukan lumayan ya, ini salah satu keracunan makanan terbesar kasusnya di sini di Indonesia. Staphylococcus. Kemudian E. coli ini tumbuh, ini ketiganya. Dan yang terakhir ini ada Klebsiella oxytoca. Ini jarang saya dengar, tapi ini ternyata muncul di tangan. Jadi salah satu yaitu kemungkinan buang air besar, nggak cuci tangan pakai sabun atau sejenisnya, pindah kumannya itu ke daging. Acara kita pada hari ini fokus group discussion FGD terkait dengan penerapan higien sanitasi di rumah potong hewan ruminansia. Saya bersama dengan Pak Dedi dari Indobip, dengan Ibu, tapi tidak jelas mukanya ini, dengan Ibu Uji ya. Ini mahasiswa berarti masih ya? S2, S3, wih luar biasa. Berarti sorong serah sudah berarti. Ya, kan S2 berarti sudah dilalui kalau sudah S3. Kalau sudah S3 berarti sudah S2. Berarti sudah sorong serah ya? Oh ya, luar biasa. Ini sedang melakukan penelitian ya terkait dengan penerapan higien sanitasi yang ada di RPH di wilayah kita yang ada di Lombok Timur. Oke. Kita masih diberikan umur panjang, kita diberikan nikmat Islam, nikmat iman, dan terlebih adalah nikmat kesempatan. Kemudian salawat serta salam kalau kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas ilmu beliau kita dapat menikmati nikmat Islam pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Kabid Humas Mabed, Pak Guru Tatang, ini Pak Kali sudah bisa ikut tentang penerapan higien dan sanitasi. Nah, kenapa kegiatan ini dikerjakan? Ini adalah bagian dari kegiatan penelitiannya Ibu Puji. Jadi Bapak-bapak di RPH mungkin belum ketemu sama yang melakukan penelitian. Jadi setiap subuh kita sama Pak Bakar setiap subuh udah buka baju ya. Bang Sabi. Jadi yang melakukan penelitian itu Ibu Puji. Jadi ini adalah kegiatan penelitian S3-nya tentang bagaimana penerapan higien dan sanitasinya. Nah, kemudian kegiatan ini nantinya kita akan kolaborasi dengan Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
yang saya hormati, tamu undangan dari Mataram ya, dari Ibu Puji ya, peneliti. Kita bersyukur dia mau melakukan penelitian di daerah kita. Nanti ke depan hasil penelitiannya itu mungkin mudah-mudahan membawa berkah buat kita, ada perbaikan dan ada motivasi daripada Jagal untuk ke depan menjadi lebih baik. Kemudian dari tim Indobip, teman-teman Jagal, Julaiha, Medik, teman-teman seksi, singkatnya serta forum fokus discussion yang berbahagia. Jadi kalau kita melihatnya sekarang ini terkait dengan perdagangan kita, perdagangan lintas daerah, lintas provinsi, bahkan lintas dunia ya, itu sudah mengisyaratkan bahwa kita sudah memasuki yang namanya pasar globalisasi. Undang-undang sudah mengisyaratkan ya, undang-undang karantina, undang-undang peternakan dan kesehatan hewan, khususnya nomor 41 tahun 2014 itu mengisyaratkan bahwa kita sudah bebas keluar masuk ternak, baik itu ternak hidup maupun bahan pangan asal hewan. Maka kita harus dengan siap menerima itu, dan kita harus melengkapi diri kita dengan segala fasilitas-fasilitas yang tersedia, dengan segala keilmuan-keilmuan yang kita miliki. Dari Julaiha juga harus punya keilmuan bagaimana menerapkan cara motong yang baik, kemudian bagaimana memperlakukan hewan yang baik, bagaimana memperlakukan daging yang baik, bisa juga bisa masuk dalam pengemasan produk. Di RPH kita yang kami sampaikan dari tim Indobip dan para peneliti bahwa kita memiliki sekitar 40 RPH TPH, Pak Hadi? Ya, sekitar 40 RPH TPH ya. Ya, kita tersebar di seluruh kabupaten, seluruh kecamatan yang ada di Lombok Timur, di mana yang menjadi evaluasi kita adalah kita belum masuk ke yang diprogramkan oleh pemerintah, yaitu nomor kontrol veteriner NKV, itu belum kita miliki. Sertifikat halal juga belum kita miliki. Jadi kita berharap nanti ke depan ada satu RPH model yang ingin kita bentuk yang memiliki standar NKV dan sertifikat halal, sertifikasi halal untuk sembelihannya. Kemudian untuk tahun 2022 kita mendapatkan anggaran sekitar 800 juta untuk rehab rumah potong hewan. Tapi sayang yang kita usulkan itu meleset karena dari pusat, dari aplikasi Krishna itu yang diberikan RPH yang ada di Apitai. Kita sudah berusaha untuk merubahnya dengan mengusulkan ke pusat supaya RPH ini kalau tidak ke Mas Bagir ya ke Pancor, tapi tidak bisa dirubah sehingga rehabnya itu nanti untuk 2022 positif di RPH Apitai. Kita mengharapkan nanti dengan anggaran tersebut ada rehab dan pemberian fasilitas. Nah, kita berharap RPH Apitai ke depan memiliki standar NKP dan sertifikat halal. Untuk ke depan kita juga menganggarkan, kita akan usulkan untuk RPH Mas Bagir dan Pancor, itu untuk daknya ya, untuk rehab dan fasilitas. Kalau dari pusat itu paling tidak di atas 2,5 miliar 2 miliar anggarannya untuk mendapatkan NKP dan sertifikat halal itu. Artinya bangunannya yang berstandar baik untuk higien dan sanitasinya. Cuma yang kita harapkan dari bapak-bapak, ibu-ibu, atau kalau Jagal di sini jarang ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Jadi bapak-bapak Julaiha di
sini Juleihanya cuma 2. Jadi kita mengharapkan Juleihanya banyak di Lombok Timur ini, sehingga semua para jagal itu memiliki sertifikat. Karena yang sah secara aturan itu yang punya sertifikat pemotongan ternak atau yang kita kenal dengan juru sembelih atau juru sembelih halal atau juleha. Itu kita mengharapkan. Tapi dari bapak-bapak ini katanya kalau pergi ke luar NTB, apalagi pelatihannya di Jawa gitu, katanya tidak tahan, terutama tidak tahan sama istrinya katanya. Jauh dia. Karena para juru potong ini itu dia melihat pendapatannya per hari. Misalnya kalau per hari dia dapat 100.000, ketemu sama anak, ketemu sama istri, ketimbang 200.000 tapi tidak ketemu sama istri. Jadi dia itu milihnya di sana. Jadi bingung dia. Saya mau pilih istri apa uang? Jadi lebih pilih istri ternyata. Pelatihannya. Kemarin sebelum Corona itu kita mendapatkan sebenarnya banyak. Kita mendapatkan banyak. Tapi terbentur dengan Corona, kemudian ditutup, akhirnya berhentilah kegiatan-kegiatan itu. Dan kita mengharapkan juga bapak-bapak kalau ada pelatihan berangkat saja. Berangkat artinya sekali jalan-jalan lah ke Jawa. Nanti melihat jalan-jalan, jangan di rumah terus gitu. Ya refreshing lah. Bila perlu bawa anak istrinya sekalian ke sana. Sekalian refreshing, sekalian pelatihan. Itu kita mengharapkan nanti. Jadi banyak sekali kekurangan kita yang ada di LPH terkait dengan NKP, sertifikat halal, kemudian Juleha, juru potong, juru sembelih, itu yang kita belum lengkap. Ada sebagian yang sudah ada kayak yang disponsor 2 juru sembelihnya, tapi juru potongnya tidak ada. Kemudian kita juga terkendala dengan lahan kita terbatas. Jadi yang menjadi problem itu adalah bagaimana kita menangani limbah. Limbahnya ini kita kemanakan. Nanti kalau limbahnya kita bawa ke kali-kali besar, kemudian dipakai mandi, kan dari segi kesehatan manusianya juga kurang bagus. Sehingga khususnya ada kebiasaan-kebiasaan itu tidak bisa hilang. Begitu disembelih, taruh ke lantai, harusnya digantung. Atau dagingnya taruh di meja. Kadang itu jarang diterapkan. Seminggu diterapkan, nanti tidak diterapkan lagi. Memang itu adalah kebiasaan kita. Kalau bisa karena biasa namanya. Tapi kalau kita bertradisi biasakan diri kita untuk penerapan higien sanitasi itu, insya Allah dia dengan sendirinya akan jalan. Jadi tidak perlu kita perintah A, B, C, D, tapi itu adalah murni kesadaran dari bapak-bapak sebagai pekerja yang ada di RPH. Kami dari dinas terus mendukung RPH berusaha untuk melengkapi fasilitas-fasilitas. Ke depan kita ingin bagaimana penanganan limbahnya dengan baik sehingga pemotongan ternak yang ada di RPH memberikan manfaat secara menyeluruh. Di satu sisi dia memberikan manfaat, di sisi yang lain dia memberikan kerugian karena limbah yang dikeluarkan akibat produksi daripada RPH tersebut. Jadi kami berharap dengan adanya penelitian ini mungkin perlu nanti, karena kalau biasa kerjasama antara Australia dengan Indonesia itu biasa anggarannya besar. Jadi kita mengharapkan nanti dengan adanya penelitian ini Uji bisa menyarikan kita program untuk Lombok Timur ini, bagaimana kita menerapkan, bagaimana kita ada anggaran untuk perehapan, ada anggaran untuk melengkapi fasilitas-fasilitas. Siapa tahu Uji nanti salurannya banyak. Sudah ke Australia kan salurannya kemana-mana. Kalau saya kan tidak pernah pergi, cukup ke Pancor saja jalan-jalan gitu. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi kegiatan seperti ini tidak hanya selesai di sini. Setelah diskusi tidak hanya selesai, kita mengharapkan
ada kelanjutan ke depan untuk pekerja kita bagaimana ke depan, bagaimana kita melengkapi, bagaimana kita menerapkan tradisi-tradisi yang positif buat kita yang ada di Lombok Timur. Kita juga mengharapkan nanti kita kan selama ini kita hanya mengirim ternak hidup ya untuk ayam potong itu ke Pulau Sumbawa, itu banyak sekali kita kirim. Kita juga kirim daging beku. Nah, kita jangan kalah dengan daging beku. Daging beku ini luar biasa. Itu biasa sebagian besar itu datangnya dari Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali. Itu untuk daging beku, untuk ayam. Ada juga daging kerbau beku dari India, dari tempat kelahirannya Salman Khan. Di sana ada dagingnya datang ke sini juga gitu. Nah, jadi kita meningkatkan teknologi kita. Teknologi itu kita tingkatkan bagaimana tidak hanya kita menyediakan produk-produk kita itu di seputaran Lombok Timur. Kalau bisa di luar, jangan kita terus didatangi sama produk-produknya kewalahan kita. Tapi bagaimana kita bisa mengeluarkan produk kita sehingga nilai keuntungannya itu jauh lebih besar. Karena kalau daging itu datang dari luar, kita hanya dapat masalah. Tapi kalau kita mengeluarkan daging, kita akan dapat keuntungan karena nilai keuangannya itu bergerak. Kalau banyak orang kaya di Lombok Timur itu luar biasa buat kita. Semakin banyak orang kaya, semakin bagus nilai ekonomi orang yang ada di Lombok Timur. Tapi semakin banyak orang miskin, maka semakin banyak orang yang berdiri di perempatan-perempatan itu nanti minta-minta ya. Jadi mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Kita terus meningkatkan kualitas kita, terus berkembang sehingga kita menjadi lebih baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir dan memberikan arahan mendampingi kegiatan kita pada hari ini selaku Kepala Bidang Keselamatan Kesmarket Lombok Timur. Kemudian Pak Bambang ya dari Kasih Kesmarket. Ada Pak Eko, kita pernah ketemu di Eko. Kemudian, nah Bapak ini saya baru lihat hari ini. Seksi layanan masyarakat. Oke, seksi layanan masyarakat. Terima kasih sudah hadir. Dan yang teristimewa di sini, bahagia sekali saya melihat para pekerja dan bapak-bapak jaga. Observasi itu RPH se-NTB ya. Di Lombok ini dari KLU sampai Lombok Timur. Kemudian saya juga melakukan observasi dan penelitian itu dari KSD, Sumbawa, Dompu, dan Bima. Itu awal. Kemudian saya spesifik, saya turunkan lokasinya berdasarkan hasil observasinya, melakukan workshop. Karena di sini ada di NTB itu ada RPH modern ya, tapi RPH modernnya nggak aktif. Yang NKP ada 4 di NTB. Sebelumnya 2019 itu fokus di RPH NKP karena mereka non aktif, tapi penerapannya itu tradisional. Jadi mereka tidak menggunakan fasilitas segala macam. Ada begitu banyak masalah yang kita temukan di sana dan kita pada saat itu menyimpulkan bahwa keberadaan fasilitas apa segala macam itu juga tidak merupakan satu-satunya faktor pendukung kalau hygiene dan sanitasi dan prosedur yang baik itu bisa dikerjakan. Apa? Dijatuhkan hal yang paling sepele, kesadaran sama pengetahuan dari pekerja sama pedagangnya itu sendiri tentang prosedur yang baik, sanitasi, kontaminasi dan sebagainya. Maka dari itu yang akan saya sampaikan hari ini adalah hal yang kecil, tapi ini bisa berpengaruh kalau Bapak mungkin ya mengikuti dengan yang saya bahas hari ini itu tentang kontaminasi mikrobiologi. Ini menyangkut ke kualitas sama keamanan lainnya. Ini supervisor saya dan Ibu termasuk Profesor Dahlan, tapi beliau tidak bisa hadir. Saya di University of New England minggu bisa sampai harus diunang, harus cari pertolongan dokter segala macam. Dan yang paling parah itu bisa menyebabkan kematian. Itu yang paling parah. Nah, salah satunya itu bisa menyebabkan wabah. Kenapa saya bilang wabah? Misalnya Pak Tatang ngadain acara potong sapi. Nah, selama prosesnya ternyata sapinya terkontaminasi sama bakteri.
setelah dia terkontaminasi bakteri segala macamnya, semua kita diundang makan. Satu-satu jatuh sakit, gejalanya hampir sama. Jadi satu-satu sakit tergantung tingkat keparahannya, sama kayak corona ya, kurang lebih. Jadi misalnya ada yang sembuh cuma sehari, ada yang cuma sakit perut, ada yang cuma dia 2 hari, ada yang sakit dehidrasi karena dia muntah segala macamnya, ada yang kalau ini contoh antraks ya, ini yang meninggal mungkin ada 6 orang. Itu anak-anak di bawah umur dengan orang yang lanjut usia biasanya itu. Jadi kalau saya sehat, mungkin ada yang meninggal di antara kita yang kita nggak tahu kondisi kesehatannya seperti apa. Ada kuman, belum tentu kumannya kuman berbahaya. Itu maksud saya. Jadi sebenarnya dia harus memenuhi standar yang kita kalau mau tahu ya harus di sampel dagingnya. Sekarang kita bilang kotor ya belum tentu kan. Jadi supaya validasinya kuat, dia terkontaminasi otak kita, dia harus di sampel baru tahu. Tapi ada juga komen waktu stempel daging itu, karena waktu stempel daging itu kan dia biru ya. Gampang, dia cair, dia itu stempelnya itu dikatakan. Oh, bukan di sampel, diambil sampelnya, dites di lab maksud saya. Sampling. Saya kira daging kayak gitu. Iya, dagingnya harus disampling dulu baru tahu dia aman atau tidak. TPC-nya lumayan tinggi, apalagi yang pekerja yang ketiga ini tinggi sekali nih. 261.000 kuman ini tinggi sekali. Nah, dan pekerja yang lain juga kan ada yang kontaminasinya nggak ada. Jadi misalnya kan saya ambil E. coli-nya nggak ada di tangan, nggak ada. Kan saya ekspektasi E. coli gimana aja gitu kan ya. Tapi ternyata dia nggak ada E. coli di tangannya, nggak tumbuh. Kita coba analisis, ternyata yang tumbuh itu bakteri lain. Staphylococcus aureus ini lumayan bikin sakit. Bukan lumayan ya, ini salah satu keracunan makanan terbesar kasusnya di sini di Indonesia. Staphylococcus. Kemudian E. coli ini tumbuh, ini ketiganya. Dan yang terakhir ini ada Klebsiella oxytocca. Ini jarang saya dengar, tapi ini ternyata muncul di tangan. Jadi salah satu yaitu kemungkinan buang air besar, nggak cuci tangan pakai sabun atau sejenisnya, pindah kumannya itu ke daging. Sama air yang keran. Nah, standar bakunya kuman itu 50, tapi di air sumur ini 15, berarti dia bagus air sumur. Masih di bawah standar, masih bisa dipakai. Air selokan atau air sungai ya, yang dipakai ini tinggi sekali, jauh sekali. 1,35 bakterinya banyak, 1035 bakterinya banyak sekali. Ini masih air yang belum kecampur sama kotoran. Jadi yang saya sampel itu adalah air yang di hulunya, yang belum bercampur sama kotoran. Yang di sini ya, pokoknya di sini lah. Belum dia bercampur sama kotoran. Nah kalau dia bercampur sama kotoran lebih tinggi lagi. Otomatis. Jadi air saja mungkin ya. Airnya tinggi sekali. Otomatis kontaminasi. Enggak kan? Pasti masuk banget. Apalagi kalau yang di bawahnya kan itu pakai air kotoran itu kan yang sudah